HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari bersila di depan Padma, antara rerumputan Dharma. Duduk bersila di Natarpura, membangun candi doa-doa. Putih sempurna di langit malam, bulan purnama badrawada. Merah tembaga di ujung dupa, putih asap mengusap sukma. Pemirsa HiTV, Napi Orti, semoga sehat selalu dalam karunia yang widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos berupa tontonan, baris tatanan, dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan Watak Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lain. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Putih asap mengusap sukma. Merah tembaga di ujung dupa, putih asap melingkar jiwa. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Kali ini kita akan mengikuti loka karya Metanding Canangsari oleh anak-anak high school. Selamat menyaksikan. Pertama kita siapkan ceper yang umumnya berbentuk kotak. Selanjutnya kita siapkan porosan. Porosan adalah lambang Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma dilambangkan dengan buah pinang berwarna merah, lalu Dewa Wisnu dilambangkan daun plawa berwarna hijau, dan yang terakhir Dewa Siwa dilambangkan dengan pamor berwarna putih. Tahap selanjutnya kita letakkan buah pisang dan juga jejak kiping. Teman-teman Swindu, mari kita mulai bertanding canang dengan puspam atau bunga. Perlu diketahui tata cara meletakkan bunga itu mengikuti Istadewata, yaitu warna merah, putih, hitam, dan kuning, serta di tengah-tengahnya manca warna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa Demikian tadi Sobat High Schooling, kita telah menyaksikan loka karya Metanding Canangsari. Semoga memberi inspirasi dan memberi manfaat. Salam damai, Channel 3. cita-cita masa depan. Seni adalah kawan, ilmu adalah teman.
agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya, Gede Agus Budi Adnyana, untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerah. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pada saat awal tahun 2021, kita sudah membedah buku pertama, yaitu Di Mahir Menjawab, dan bedah buku kedua kali ini telah hadir Bapak Prof. Rake Swardana, Pimratwarta, Bapak Oyan Sukarmo, Bapak Suwatana, Bapak Donder, Pak Dayuh, Agung Paramita, Suyoga, dan rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di acara bedah buku kali ini, yang sudah mengambil posisi lingkaran untuk siap perang bersama, menjadi kawan berdebat, teman diskusi, dan rekan bertukar pikiran. Inilah kesempatan bedah buku bagi peserta pameran yang diwakili oleh Bapak Agung Paramita mewakili Unipres, dan yang masih kita tunggu Bapak Agus Budi Adnyana mewakili penulisnya sendiri. Yang pertama, Pak Mantra sudah banyak ditulis orang, tapi sangat jarang mengaitkan dengan jejak Hindu atau jejak perjalanan Hindu itu di Indonesia. Seperti apa buku ini menjelaskannya? Pertanyaan kedua, penerbitan buku ini terasa pas di saat tanda kutip orang Hindu sedang memperebutkan benang merah kawitan religi. Nah, benarkah itu Pak Agung? Dan yang ketiga, agak sedikit melenceng dari konteksnya tapi erat kaitannya dengan konten. Antara birokrat atau sebagai arsitek budaya, Ide Bagus Mantra lebih tercatat sebagai arsitektur budaya Bali. Apa pandangan editor melihat Ide Bagus Mantra sebagai arsitek budaya? Ucapkan terima kasih kepada Batam karena berinisiatif mengundang kami selaku tim editor untuk membahas salah satu karya seorang intelektual, generasi intelektual pertama Hindu, mungkin Prof. Mantra. Jadi sebenarnya saya ingin memaparkan sedikit sejarah lahirnya dari buku ini. Yang pertama, kami dan teman-teman sebenarnya melihat ada suasana ahistoris di kalangan generasi muda kita yang mengalami kesenjangan terhadap generasi sebelumnya, generasi sekarang. Salah satunya adalah kurang mantapnya tradisi memorial intelektual. Jadi generasi sekarang mereka hanya tahu nama Prof. Mantra, tapi tidak tahu bagaimana kelana pemikiran seorang Prof. Mantra, apa karya-karya intelektual dan karya akademik yang pernah dilakukan oleh Prof. Mantra. Itu yang pertama. Jadi murni buku ini adalah sejenis memorial intelektual Prof. Mantra yang kami berusaha menjembatani untuk generasi muda. Apalagi kita melihat substansi dari penelitian Prof. Mantra. Sebenarnya buku ini adalah bukan terjemahan full dari tesis doktoral beliau. Kalau nggak salah, judul tesis doktoral beliau itu Hindu Literature and Religion in Indonesia. Beliau tamat di Wiswa Bharati Santiniketan. Jadi ketika kami baca tesis doktoral beliau, ternyata isinya sangat bagus. Karena beliau dengan latar belakang arkeologi, jadi membahas tentang sejarah kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara sebenarnya itu dengan multidisipliner. Jadi di sana ada ilmu arkeologi, ada filologi, antropologi dan segala macam. Jadi di dalam satu karya ini sebenarnya banyak disiplin ilmu ada di dalam. Maka ini harus kita siasati. Ukuran bukunya pun kita buat lebih kecil, bukan berarti kami tidak menghormati karya intelektual dia yang besar, tapi agar mudah dibawa, bisa disimpan di tas. Sekarang tas-tas anak-anak muda kan, jadi kita perhitungkan sampai seperti itu agar mudah dibawa di mana-mana bisa baca. Selain itu, konten dari buku ini sangat menarik karena beliau membahas justru sejak awal Hindu di Indonesia, bagaimana pertemuan antara persentuhan awal antara India dan Indonesia. Ini sejarah yang luar biasa yang ditulis oleh
generasi intelektual Hindu pertama kalau menurut saya, generasi intelektual Hindu modern pertama gitu. Beliau membahas sejak awal itu tidak hanya dari prasasti Kutai, tapi beliau berspekulasi mungkin di abad kedua sudah ada. Karena mustahil prasastinya ada, lalu kependudukannya ada. Jadi kalau saya baca logika beliau, kependudukannya dulu ada, nanti baru prasastinya, baru puranya. Ini kan sebenarnya data yang menarik yang bisa diketahui. Selama ini kita memahami Hindu di Nusantara kan dari studi-studi yang dilakukan oleh para outsider, oleh para peneliti-peneliti luar. Padahal Prof. Andre sendiri sebenarnya sudah menulis itu. Dan ketika buku ini dibedah pada akhir tahun lalu, ternyata responnya sangat bagus di masyarakat. Saya tak tahu kenapa responnya sangat bagus di masyarakat. Kami sebagai penerbit, jadi penerbitnya bukan Unhi Press, tapi Sarwut dan Pustaka dengan bekerja sama dengan Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia. Nah ternyata karena memang di dalam buku-buku pelajaran sekolah selama ini sumber-sumber sejarahnya justru banyak didapat di internet katanya. Sumber-sumber sejarahnya banyak didapat di internet. Kadang-kadang juga kajian-kajian prasastinya juga tidak begitu akurat, kadang-kadang banyak yang salah. Nah saya lihat Prof. Andre justru sangat detail karena beliau seorang mengawali dari seorang arkeolog, pembacaan prasasti beliau sangat detail, inventarisasi data-data prasasti dan epigrafinya juga sangat bagus gitu. Jadi saya rasa ini penting lah diterbitkan untuk generasi muda Hindu kita. Jadi sebenarnya ini inisiatif dari kami penerbit bersama teman-teman untuk dengan biaya sendiri untuk menerjemahkan tesis doktoral Prof. Andre. Kebetulan kami mendapatkan izin dari anak beliau yang kebetulan wali kota Denpasar, Bapak Ide Bagus Rai Darmawidaya Mandra. Kami mendapatkan izin, ya udah kami terbitkan. Ini murni untuk kepentingan pengetahuan. Terima kasih Pak Agung Paramita. Kita lanjut pada sesi selanjutnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Wayan Soekarno ya. Sebagai orang dalam Unhi juga, bagaimana Bapak melihat kehadiran buku ini? Akankah ia memberi jawaban pada runyamnya masalah tanda kutip kembali lagi kawitan ketatuan dewasa ini, Pak? Iya. Ya, barangkali sebagian sudah menjawab, dalam arti menjawab kehausan. Katakanlah dunia akademis kita memang haus haus dengan informasi-informasi memang layak kita konsumsi. Selama ini kan kita seperti yang sampaikan tadi lewat internet gitu ya. Tuh. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini itu sudah sangat memperkaya kesana kepustakaan kita yang pertama, terutama data-data yang disampaikan dalam buku ini memang betul-betul sistematis gitu. Dan cara pandang penulis juga sangat-sangat cemerlang. Sehingga setiap detail yang mau dibicarakan memang sesuai dengan sudut pandang itu. Sehingga memang datanya boleh sama gitu. Tapi cara membicarakannya berbeda, dengan sudut pandang berbeda, ternyata memang sangat-sangat sistematis jadinya dan teratur. Penulis buku ibarat menggali batu kali. Pembaca buku menjadikannya candi. Dan perpustakaan menjadikannya candi peradaban. Saya Widi Puspitarani untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Mawig namastu namasidam, O 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 mawig namastu namasidam. Pemirsa ITV, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika ada tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai channel 3. Semoga semua berhasil guna Astungkara yang widiwasa. Oma Wignamastu Namo Siddham. Oma Wignamastu Namo Siddham. Oma Wignamastu Namo Siddham. Oma Wignamastu Namo Siddham. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.